Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, Amanah. Ayo Amanah, silakan. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sepertinya masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah kalau masuk semua. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang P5 ya. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah anak-anak sudah siap semua untuk belajar pada hari ini? Siap ya? Baik, kalau siap. Baik. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan dengan topik adalah sampahku tanggung jawabku ya. Berbicara tentang sampah, apa yang kalian pahami atau apa yang ada di pikiran kalian tentang sampah? Ya. Coba perhatikan ini. Benar kalian melihat sampah. Sampah itu kotor. Kemudian sampah itu baku. Jadi itulah sampah menjadi salah satu permasalahan di dalam lingkungan kehidupan ya. Tidak jauh-jauh di lingkungan kita saja. Misalnya dengan kelas kalian, ini banyak sampah berserakan. Apa yang kalian rasakan? Tidak nyaman. Kemudian tidak enak dipandang ya. Jadi kita belajarnya jadi tidak nyaman ya, merasa terganggu karena lingkungan kita atau tempat belajar kita kotor. Itu ya. Sebelum jauh berbicara tentang sampah, ada yang tahu apa pengertian sampah? Ya, apa? Kotoran. Ya, ada yang lain? Apa pengertian sampah? Pandangan. Ya, arti sampah adalah suatu benda atau barang yang sudah tidak dipakai lagi atau sudah tidak memiliki nilai guna. Nah, jadi itu disebut dengan sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis. Ada yang tahu? Apa? Ya, apa? Organik dan anorganik. Ya, bagus. Jadi sampah terbagi menjadi dua ya, sampah organik dan sampah anorganik. Ada yang tahu apa arti dari sampah organik? Sampah plastik. Ada yang lain? Belum? Jadi sampah organik itu adalah sampah yang mudah terurai secara alami atau dia terurai bisa hancur secara alami tanpa bantuan dari tangan manusia. Itu disebut dengan sampah organik. Contohnya apa tadi? Contohnya adalah daun yang kering atau dedaunan, ranting pohon, sisa makanan, sisa buah dan sayur. Ya, itu termasuk sampah organik. Yang kedua sampah apa tadi? Anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah yang tidak bisa terurai dengan sendirinya. Ya, pintar. Jadi sampah yang kedua adalah sampah apa tadi? Anorganik. Ya, sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai dengan sendirinya. Misalnya apa? Plastik. Ya, pintar. Terus kaleng bekas. Ya, bagus. Kemudian botol plastik dan sebagainya, itu termasuk contoh dari anorganik. Dari mana sih sumber sampah? Ada yang tahu? Sumber sampah berasal dari mana? Saya pun tahu. Dari mana? Dari dapur.
Dari dapur. Ya, bagus. Dari sampah rumah tangga. Kemudian dari alam. Dari alam misalnya apa? Misalnya dedaunan, ranting, itu sampah dari alam. Kalau sampah dari rumah tangga itu misalnya sisa-sisa makanan, plastik, kemudian sisa air cucian, itu adalah sumber sampah dari rumah tangga. Kemudian sumber sampah dari manusia apa? Seperti feses atau tinja, itu sumber sampah dari manusia. Dan urin, itu sampah dari manusia. Itu termasuk sampah kan? Iya. Dari mana lagi sumber sampah? Dari limbah industri. Ya, bagus. Selanjutnya, apa sih dampak kalau dari sampah atau akibat dari banyaknya sampah? Jadi kuman, Banyak ularnya, kuman. kotoran, Ya, menjadi Banyak ular. mencemari lingkungan, menjadi kotor, kemudian menjadi sarang penyakit atau nyamuk yang menyebabkan nyamuk bersarang, bisa menyebabkan demam berdarah. Kemudian dengan adanya sampah ini akan menyebabkan munculnya bau ya. Bau dari sampah yang menumpuk ini dia akan menyebabkan gas metana ya. Tadi apa saja dampak dari sampah? Mencemari udara, kemudian apa lagi tadi? Selain itu juga dapat menyebabkan banjir. Bagaimana sih cara pengelolaan sampah? Ada yang tahu bagaimana cara mengelola sampah? Mendaur ulang, ya bagus. Cara pengelolaan sampah itu ada 3 R, disebut 3 R. Reuse, apa itu reuse? Yaitu penggunaan kembali, menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan. Misalnya apa? Misalnya seperti, ada yang tahu? Ya, botol. Ya. Botol kaca misalnya masih berguna, bisa digunakan kembali menjadi vas bunga. Ya, bagus. Kemudian R yang kedua apa? Reduce atau pengurangan. Misalnya apa? Ada yang tahu pengurangan misalnya apa? Misalnya mengurangi penggunaan kantong plastik. Bukan. Misalnya mengurangi penggunaan kantong plastik ketika berbelanja ke pasar, misalnya membawa tas. Kemudian kalau kalian berangkat ke sekolah, sebaiknya membawa bekal. Bekal apa? Misalnya membawa gelas sendiri dari rumah, membawa air minum sendiri dari rumah, itu termasuk salah satu contoh pengurangan sampah. Ya. Kemudian R yang ketiga apa? Tadi kan reuse, reduce, dan yang ketiga recycle. Yang tadi dikatakan Sari yaitu mendaur ulang. Barang yang bisa didaur ulang misalnya apa? Botol ya, botol plastik. Misalnya gelas itu bisa dibuat menjadi apa? Bunga. Kemudian berbagai produk yang bermanfaat. Ya, itu. Kemudian misalnya sampah-sampah yang organik bisa digunakan menjadi kompos. Itu cara pengelolaan dari sampah. Ibu akan menampilkan video, silahkan kalian simak. Nah, jadi itu tadi adalah contoh video cara pengelolaan sampah. Ada berapa tadi? 3 apa tadi? Reuse dan recycle. Jadi itu tadi cara pengelolaan sampah. Kita paham semua tentang cara pengelolaan sampah dan dampaknya? Sudah paham semua? Paham ya? Ya, alhamdulillah kalau paham. Baik.
Sekarang Ibu akan meminta kalian melihat bagaimana di lingkungan kalian. Kalian lihat, kalian observasi apa permasalahan sampah di lingkungan kalian, kemudian kalian identifikasi sampah apa saja yang ada di lingkungan kalian, kemudian kalian nanti ambil, dipisahkan mana yang sampah organik dan mana yang sampah anorganik ya. Nah, baik, mari sekarang kita ke lapangan. Dipisah ya, mana yang sampah organik dan anorganik. Ini plastik apa ya, Bu? Ya. Ini caranya. Gak ada sepatuku gak hilang lo gak gara-gara kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang sampah ya. Kalian sudah tahu kan apa pengertian dari sampah kemarin. Kemudian kalian juga sudah melakukan observasi tentang sampah di lingkungan madrasah. Kemudian kemarin ada sampah organik dan anorganik. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah sampah menjadi barang yang bernilai guna. Ya, misalnya seperti membuat bunga, kemudian bisa membuat bingkai dari kardus dan bunga dari kresek. Jadi mari sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara kalian mengelolanya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oh, enggak ada, Bu.
Gak iso. Bapak Fotonya. Apa yang ngono, Re? Ramping, Bu. Ya, ada isinya nggak di dalam sini? Kok joget ya? Baik, sekarang Ibu minta untuk kalian mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan. Hai. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami Mendaur ulang, Bu. mendaur ulang dari Limbah plastik plastik menjadi bunga. bunga. Ya, sampai sekian. Sampai sekian. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, hari ini kita telah membuat hasil karya dari daur ulang limbah plastik yang ada di lingkungan kita. Ya, lingkungan madrasah kita menjadi bunga, kemudian itu menjadi foto, dan ini juga membuat bunga dari kresek ya. Baik, untuk selanjutnya semoga nanti kita akan bisa membuat atau mendaur ulang menjadi beraneka hasil karya ya. Baik, sampai di sini dulu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.